Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bayyana lana al-asbab bi ni'matihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi yang saya hormati dan saya muliakan para guru keluarga besar positif ahli warisnya dari almarhum Haji Abdullah Yusuf yang putra dari Bang Yusuf yang sekarang ada adalah cucu-cucunya, juga yang sama-sama kita hormati para nazir yang hadir ya. Najib banget lah. Enggak ada Najib. Enggak ada. Kemudian yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak RW, Pak RT, dan para tokoh masyarakat yang lainnya. Mohon maaf bila saya juga satu. Insyaallah tidak berani bersama saya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini bisa hadir dan saya bisa datang ke tempat ini ya atas permintaan keluarga besar wakif ya dari ahli warisnya ya, almarhum Bapak Haji Abdullah Yusuf. Dan tentunya mudah-mudahan kumpul dan hadirnya kita malam hari ini Allah Subhanahu wa taala ridho. Dan mudah-mudahan semua yang hadir memberikan keberkahan dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia, saya luruskan bahwa saya mewakili Badan Wakaf Indonesia. Kebetulan saya tugasnya di Kementerian Agama juga. Ya. Jadi dua institusi yang berbeda. Ya. Jadi Badan Wakaf ya, ini institusi negara juga ya, cuma terpisah dengan Kementerian Agama, tapi beberapa pengurusnya ada dari Kementerian Agama termasuk saya. Posisi saya adalah sebagai sekretaris Badan Wakaf Indonesia Kota Depok, yang ketuanya adalah Bapak Kiai Haji Mahmud Anwar, termasuk pengurus inti di MUI Kota Depok. Tadi dari beberapa pembicaraan sudah saya simak ya. Ya walaupun sedikit masih menerka-nerka ya, menerka-nerka. Saya suruh ngomongnya dari mana dia gitu. Karena memang nggak tahu sebetulnya ada apa kan gitu. Yang jelas bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa semua sudah maklum bahwa area ini adalah area wakaf ya. Jadi kalau bicara wakaf adalah hakullah ya. Jadi kalau wakaf itu kan adalah perbuatan wakif ya, dalam hal memisahkan ya. Kalau bahasa di pertanahan melepaskan haknya ya. Jadi pelepasan hak itu ada macam-macam. Ada pelepasan hak jual beli, maka dibuktikan dengan akta jual beli gitu ya. Yang kedua pelepasan hak melalui hibah, dibuktikan dengan akta hibah. Yang ketiga ada pelepasan hak melalui wakaf, maka dibuktikan dengan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf. Jadi area ini adalah area wakaf.
dan tidak ada satu keberuntungan dan kemuliaan yang luar biasa bagi orang yang diberikan harta lebih oleh Allah kecuali dia berwakaf. Jadi orang yang berwakaf itu dia udah punya kunci surga. Kenapa? Karena dia ya ketika dia wakafkan atau dia lepaskan hartanya, dia alihkan menjadi hakullah, dia sudah menggadaikan atau membuat transaksi dengan Allah. Jadi mohon maaf, ini nggak main-main nih. Ya. Jadi makanya saya bilang orang dulu kenapa berlomba-lomba wakaf? Dia pengen meraih surga, gitu. Dia pengen dapat tiket surga dengan dia berwakaf. Karena ini bertransaksi langsung dengan Allah. Makanya wakaf itu adalah hakullah. Ya, kalau dalam ilmu fikih la yurathu wa la yuba'u wa la yuhabu. Kalau sudah beralih kepada wakaf, dia tidak bisa lagi diwariskan kepada anak cucunya, tidak bisa lagi dihibahkan kepada siapapun, dan tidak bisa lagi diperjualbelikan. Itu hebatnya wakaf. Sehingga pemerintah kita ya membuat satu undang-undang khusus wakaf. Jadi wakaf itu diatur bukan oleh PP tapi oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004. Bahkan ada payung hukum internasionalnya pun ada. Kemudian dijelaskan secara rinci dalam peraturan pemerintah nomor 40 Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 dan PP-nya 42 tahun 2006. Sekarang dilakukan perubahan PP nomor 25 tahun 2018 ya. Jadi sudah begitu rinci ya. Bagaimana pendaftaran wakaf, bagaimana pengamanan aset wakaf, bagaimana jika terjadi tukar menukar wakaf karena ada sebenarnya tidak bisa ditukar, tapi misalnya ada kegiatan yang sifatnya kepentingan hajat, misalnya jalan tol, RUTR itu mau nggak mau, ya, sehingga pemerintah mengatur, ya. Nah inilah hebatnya wakaf. Makanya orang yang sudah berwakaf, konon dalam salah satu seminar, saya masih ingat tuh almarhum Pak Mahfud Basuni, ya, almarhumlah, beliau mantan Menteri Agama juga. Beliau pernah setelah tidak jadi menteri, beliau menjabat sebagai ketua Badan Wakaf Indonesia, ya, pusat. Apa kata beliau? Bahwa orang yang berwakaf itu bukan hanya yang berwakaf dia mendapatkan sesuatu yang mulia dalam kebaikan-kebaikannya, tapi ngangkat ke atas keturunannya dan ke bawahnya. Saya berwakaf, maka kebaikan bukan hanya saya pribadi, tapi ke atas keturunan saya dan ke bawah keturunan saya. Itu wakaf. Makanya insya Allah, aku yakin insya Allah keluarga dari almarhum Kong Yusuf, ya, ini kan asalnya tanah Kong Yusuf, ya, gitu. Walaupun nanti kemudian diwakafkan oleh putranya, ya, jadi ke atas kebagian kebaikan, ke bawahnya kebaikan. Itu kalau kita bicara wakaf. Kemudian bapak-bapak yang saya hormati, ibu yang saya muliakan, ya. Jadi berkaitan dengan wakaf, ini anak perbuatan mulia, ya, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan wakaf harus dalam musyawarah, ya, musyawarah. Saya kan juga bingung juga. Saya masih menangani 3 kasus sengketa wakaf. Saya juga bingung juga kenapa jadi sengketa juga gitu. Itu biasanya wakafnya sudah terjadi lama, kemari-kemari karena ada kepentingan atau segala macam menjadi sengketa. Baik sengketa antara ahli waris wakif maupun sengketa misalnya antara nazir atau nazir dengan ahli waris. Iya. Itu hal yang biasa kalau saya melihatnya, ya. Tapi itu harus diselesaikan secara musyawarah. Nah, kelihatannya sih kalau tempat ini saya menganggapnya tidak ada sengketa. Kalau masalah itu biasa, artinya mungkin mispersepsi kan gitu, atau miskomunikasi, ya.
itu bisa aja terjadi kan. Intinya bahwa almarhum Haji Abdullah Yusuf sudah mewakafkan tanahnya. Nah, persoalannya dalam hal berwakaf, orang dulu itu mewakafkan itu seringkali hanya lisan. Jadi ini kalau maaf ya orang Betawi, saya bilang tetangga sebelah rumah saya di Pak. Kayak kalau saya gitu kan, ya udah nih gua wakafin yang ini, udah itu doang. Tidak diurus administrasinya, tapi semua orang tahu itu wakaf. Nah ini nih seringkali berpotensi masalah gitu, ketika administrasinya tidak diselesaikan. Begitu si wakif meninggal dunia, anak-anaknya masih aman. Begitu cucunya, nah ini biasa muncul masalah. Sementara wakafnya belum teradministrasikan, cucunya pegang giring, gitu kan gitu. Harganya udah mahal. Wah ini punya gue nih kan gitu. Dan suratnya ada nih, gitu. Digugat ke pengadilan. Bicara pengadilan, bicara pembuktian. Gitu ditanya, saudara ini dia wakaf agak ada buktinya, agak punya apa-apa, gitu. Maka hakul yakin kalah. Karena tidak teradministrasi, nggak punya bukti wakafnya. Yang ada adalah ahli waris pegang bukti kepemilikan tanahnya. Nah itu yang kita salah khawatir. Makanya salah satu tugas terberat nazir ketika orang diamani wakaf adalah bagaimana dia berusaha mengamankan aset wakaf. Kalau di negara kita ada undang-undang mengatur wakaf, dia urus administrasinya. Dan kata Profesor Mahfud Basuni, salah satu dosa terbesar yang kebawa mati ketika jadi nazir, dia tidak bisa mengamankan aset wakaf, sehingga beralih ke pihak tiga. Jadi makanya jadi nazir itu nggak main-main gitu kan, tanggung jawab yang gede. Jadi nazir bener, insya Allah jaminan surga. Tapi salah, nah gue peserta nggak jadi, gara-gara ngurusin wakaf. Makanya saya selalu memberikan motivasi, ya edukasi dan lain sebagainya. Nah itu berkaitan dengan wakaf. Ya. Nah saya tidak bermaksud menggurui, tidak. Kalau udah paham semua soal wakaf. Ya. Kemudian ada yang namanya nazir. Ya. Nazir itu adalah orang yang ditunjuk, ya, oleh si wakif, ya, untuk mengelola tanah wakaf atau aset wakaf. Gitu. Ya. Itu namanya nazir. Nah, dalam undang-undang wakaf, kalau wakif masih ada turunannya, namanya ahli waris wakif. Kalau nazir tidak ada turunannya, dia cuma kerja doang, tugas melaksanakan amanah. Begitu nazirnya tidak bisa lagi melaksanakan tugas penaziran, dia bisa diganti. Gitu. Jadi kalau yang ada pergantian itu cuma nazir, kalau wakif kan bisa. Gitu. Ya, gitu. Dan dalam undang-undang bahwa nazir bisa diganti dengan alasan satu meninggal dunia, ya. Yang kedua berhalangan tetap, misalnya maaf dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ya, dia bisa melaksanakan tugas sebagai nazir. Yang ketiga nazir mengundurkan diri, ya. Atau yang keempat nazir tersandung kasus karena pidana, kan gitu, dan lain sebagainya, sehingga dimungkinkan harus diganti nazirnya. Nah saat ini kondisi tanah wakaf di sini saya juga nggak tahu. Ini kan areanya berapa ya? 1.000. 2.000. Jumlah 2.000. Enggak, udah konek sama yang sana. Ini luasnya 1.420. 1.420 meter. Berapa surat? Sebenarnya nanti mau kelurahan Pak. Oh, belum tahu nih. Iya, belum tahu. Ada orang nggak tahu suratnya apa? Suratnya nggak anak Irga ada berapa? Giringnya ada. Sedang usahain dirinya. Jadi tadi saya sudah ke sana. Sertifikat itu belum ada berarti ya? Belum. Oh, belum. Masih diri. Iya, diri. Insya Allah Senin 1.420. Iya. Dari buku C-nya. Dari buku saya. Oh, iya.
saya kira udah ada sertifikatnya atau apa gitu. Maksudnya sendiri. Iya. Oke. Tapi akta ikrar wakaf sudah. Terwakaf sudah dari Alwi, tapi makanya kan saya bilang ke Kak Iwan ini. Oh iya. Kemarin ya. Di sana ya. Ya, cuma itu aja kan ya. Iya. Terus yang satu lagi terus saya lihat ada ikrar wakaf yang satu yang mana Itu, tuh? Karena yang beda. Beda. Iya, ini kita 1000 meter untuk madrasah Madrasah di luar itu Pak. Oh ini dua. Di RT 521. Jadi almarhum itu mewakafkan beberapa Tanah. tempat, ya. Yang satu madrasah, Iya. yang kemarin yang almarhum langsung wakafkan, Iya. sehingga dikeluarkanlah akta ikrar wakaf. Iya. Nah masjid ini dulu sudah diwakafkan tapi belum teradministrasi, sehingga dibuatkanlah akta pengganti akta ikrar wakaf. Itu namanya begitu, ya. Jadi sudah diwakafkan tapi belum diadministrasikan atau belum diikrarkan langsung oleh si wakif, dia keburu nggak ada, ya, maka didaftarkan, nah dikeluarkanlah namanya akta pengganti akta ikrar wakaf. Kemudian saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Ustadz Bahrudin almarhum adalah sesuatu yang sudah benar sebetulnya. Dia sudah mendaftarkan tanah wakaf ini, artinya sudah mengamankan, sudah diamankan, ya, aset ini. Cuma persoalannya adalah bahwa ketika mengadministrasikan mungkin komunikasinya belum nyambung saat itu, ya. Walau saya nggak tahu persis ya. Tapi apa yang beliau lakukan sudah secara administrasi bahwa tanah wakaf masjid ini sudah tercatat sebagai tanah wakaf dan tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Sukmajaya dan sudah dikeluarkan APAIW oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf, dalam hal ini kepala KUA. Nah, cuma belum ditindaklanjuti menjadi sertifikat wakaf. Ya. Nah, sekarang persoalannya adalah bahwa nazirnya sudah meninggal dunia. Nah, kalau saya lihat kemarin di dokumennya itu nazirnya perseorangan. Ya. Jadi ada ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 ya? 5 orang. Ya. Nah, sekarang yang masih ada berapa orang di itu? Di pengesahan nazir itu yang masih ada 4 ya. 5. 4 kan yang meninggal 1. yang meninggal kan 1. 4 ya. Nasir, Pendani, Muklis, perempuan juga 5. 5. Oh berarti Berarti 6. Iya 5. Tapi yang perempuan juga anggota. Oh berarti kan nazir ketua, Iya. sekretaris, bendahara, anggota Iya. 5. Iya. Yang 1 meninggal, Iya. tinggal 4. Iya. 6 Pak Iwan. Oh, 6 sama ketua. Jadi ketua meninggal tinggal 5. Iya tinggal 5. Jadi 6 ya, yang masih ada 5. Iya. Ya, oh, gitu. Ya, jadi ketika beberapa nazir ini masih ada, ya, baiknya dikomunikasikan, gitu. Berkomunikasi, bermusyawarah. Ini gimana nih? Ketua nazir sudah tidak ada, maka harus diganti. Bukan diwariskan kepada anak, bukan, tidak, ya. Jadi kalau nazir itu diganti berdasarkan musyawarah, kayak gitu. Apa dibuktikan dengan surat kematian. Nah sekarang malam hari ini saya dengar adalah mau menyusun atau memusyawarahkan soal pergantian nazir. Silakan. Yang penting ya semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Yang kedua bahwa pergantian nazir sesuai dengan prosedur ya pergantian nazir yang sudah diatur dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. Ya. Dan ada beberapa syaratnya. Kalau banyak sih sebelumnya. Yang pertama ya surat permohonan pergantian nazir ya. Yang kedua berita acara rapat pergantian nazir. Seperti ini Pak ya. Ya. Yang ketiga daftar hadir musyawarah pergantian nazir. Ya.
Yang keempat, ya, fotokopi ahli waris wakif dan para nazir, ya, gitu. Yang kelima, fotokopi bukti akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf. Yang keenam adalah bukti kepemilikan, gitu. Apakah dia sertifikat, apa AJB atau girik atau sertifikat wakaf. Kemudian selanjutnya surat pernyataan kesediaan menjadi nazir. Kemudian surat, kalau nazir masih ada, pernyataan mengundurkan diri. Saya rasa itu aja. Kalau dia meninggal berarti surat kematian. Surat kematian kalau dia meninggal. Kalau itu sudah dilengkapi semua, Bapak Ibu bawa ke KUA, ya. Minta rekomendasi kepada PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, untuk direkomendasikan pergantian nazir. Nah, karena luas tanah ini adalah luasnya di atas 1000, maka yang punya kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan pergantian nazir adalah BWI Provinsi Jawa Barat. Kalau 1000 ke bawah, maka cukup oleh BWI Kota Depok. Dia di sana. Ya, iya. Kalau di atas 5.000, nanti ke BWI Pusat. Itu aturannya begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan pergantian nazir ini simpel, tapi seringkali memunculkan buntut di belakang hari. Saya sudah 2 kali menyelesaikan persengketaan pergantian nazir di pengadilan. Kita sudah keluarkan SK-nya, ternyata ada nazir yang tidak sepakat, akhirnya diganti, kan gitu, segala macam lah gitu. Tapi akhirnya bisa selesai, kan gitu. Cuma insya Allah enggak lah, ya. Kalau wakaf yang musyawarah aja, musyawarah ngobrol, dan gitu, gimana enaknya, gimana baiknya. Nah, cuma kadang-kadang mindset atau cara pandang masyarakat terhadap wakaf ini banyak yang keliru. Jadi ada kalanya seorang wakif menyerahkan wakaf, udah aja nggak mau tahu. Enggak, dia kalau sudah meninggal ahli warisnya, tugasnya adalah mengawasi, nonton dari jauh, ini bener nggak? Nah, kalau nggak bener, tonton. Ya, itu fungsinya wakif, bukan dibiarkan, karena menyangkut kepentingan dia juga, soal kualitas apa namanya? Iya, yang diwakafkan. Kemudian ada lagi nazir. Banyak di antara kita begitu menerima wakaf, amanah wakaf, mengklaim itu adalah aset kepemilikan, ya, sehingga begitu dia meninggal diterusin nama anaknya ahli waris. Nah, seperti itu. Sama keluarganya. Bisa, ya. Jadi harus dilakukan musyawarah kembali. Ahli waris wakifnya, nazir yang masih ada, tokoh masyarakatnya, ya, kalau mungkin ada jamaahnya, untuk menindaklanjuti status kena nazirat, dan gitu. Jadi begitu prosedurnya. Jadi, nah, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa aset wakaf ini, kalau masjid luasnya 1420 meter, saya yakin nggak semuanya masjid. Enggak, masih makam. Nah, ada makam, ada lagi BLK. Nah, makanya dalam undang-undang itu diatur yang namanya wakaf produktif. Dan itu sangat ditekankan kepada para nazir, kalau tanah wakaf itu memang diharapkan produktif, harus profit, gitu. Yang hasilnya itu untuk kemaslahatan umat, gitu. Bahkan termasuk nazir, ya, itu kalau dalam undang-undang wakaf diperkenankan dia bisa mendapatkan hasil dari pengelolaan wakaf itu 10%. Kalau zakat ambilin 12%. Ada ketentuan ya.
Jadi boleh sah nazir mengelola tanah wakaf, kemudian ada kebagian 10%. Kalau hasilnya sebulan 1 miliar, 10% nazir. Berapa tuh ya? Gede banget ya. Itu sah, boleh, dan itu diatur oleh undang-undang, ya, diatur oleh undang. Ya, makanya saya melihat lokasi ini sebetulnya luar biasa. Tapi yang ini termasuk aneh sebetulnya, nggak umum. Ada masjid, ada area wakaf yang di lingkungan perumahan real estate. Jarang loh, Pak. Dulu nggak bisa digusur soalnya. Nah, gitu. Masih bilang ini duluan mana nih? Kan gitu ya, gitu. Sehingga saya tadi bertanya, sebetulnya masjid ini warga kampungnya yang mana sih? Nggak ada. Nggak ada kan? Sampai saya masuk, Pak, saya tadi ada kenangan juga nggak enak juga. Begitu masuk, saya bingung. Saya bilang, "Pak, maaf, satpam, saya mau ke masjid." "Oh, Bapak nggak bisa, Bapak ke belakang aja, turun sama yang belakang minjem kartu." Saya kaget juga sih. Saya bingung. Waduh. Ya artinya agak sedikit kurangin deh lah komunikasinya. Ada juga PRW, mohon maaf. Saya sebetulnya suruh minjem sendiri kartu sama yang belakang. Itu yang dikeluhkan keluarga juga. Ya, kalau keluarga mau jalan juga begitu. Oh gitu. Iya. Artinya nanti tinggal itu ya. Tadi bagus juga Pak Eko sudah sampaikan tuh. Ada solusi Pak Eko dikasih kartu. Kalau saya sih enggak, karena jarang sini. Kalau kasih kartu kemarin mulu saya. Jadi gitu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi simpel saja. Ya. Kalau dalam persoalan wakaf sederhanakan sesederhana-sederhananya. Ya, gitu. Jangan dipersulit. Jangan, nggak usah, dan jangan dibenturkan satu dengan yang lain. Kalau memang ada, maaf, ada di antara kita yang sudah melakukan lebih dulu terhadap tanah wakaf ini, mengelola dengan segala kekurangannya, apa masalah udah. Iya. Ya, sekarang next, tinggal ke depan, bukan gitu. Harus apa dan bagaimana, gitu. Dan orang-orang yang sudah akan ditunjuk menjadi nazir, maka dia harus siap-siap. Makanya sebetulnya jadi nazir itu orang kita dulu kalau nazir itu cuma ketokohan, Kiai Ano jadi nazir, tapi Kiai kan dia belum tentu punya konsep itu. Ini tanah wakaf harus bagaimana, bukan gitu. Kita ke masjid. Kalau tadi keluhan sudah disampaikan, jadi perlu ada perbaikan atau apa segala macam, perwajahan yang lebih indah, bukan gitu, atau lain sebagainya. Nah ini kan juga belum juga, kan gitu. Termasuk area wakaf yang lain perlu harus diproduktifkan dan dia tidak boleh nganggur, kan gitu. Saya pernah ngobrol dengan BPN, kata orang BPN, kalau ada tanah wakaf misalnya 1000 meter, 500-nya masjid, maka selebihnya harus produktif. Tadi bagus Pak RW, ada klinik, ya, ada supermarket kalau perlu, manfaatkan. Bahkan di Indramayu itu SPBU itu di atas tanah wakaf, SPBU di atas tanah wakaf. Bahkan Ormas Muhammadiyah itu tanah wakafnya rumah sakit, kampus, itu tanah wakaf semuanya. Jadi di Indonesia itu tanah wakaf yang luar biasa itu Muhammadiyah salah satunya. Dan saya termasuk yang kemarin juga banyak melakukan pengalihan nazir dari perorangan menjadi organisasi, ya, ditarik semua pusat. Ya. Nah itu artinya apa? Bahwa wakaf itu luar biasa. Ya. Bahkan di Mesir, ya, Mesir itu Al-Azhar itu wakaf dan luar biasa. Dan dia punya aset keuangan itu luar biasa. Konon pemerintahnya pernah minjem duit di situ. Ya nggak usah jauh, Indonesia termasuk ya. Indonesia termasuk. Minjem ke wakaf itu duit wakaf tuh dipakai itu. Gitu. Ya. Jadi bahkan setelah dihitung jumlah luas tanah wakaf yang ada di Indonesia itu lebih luas daripada negara Singapura. Jumlah tanah wakaf yang ada di Indonesia lebih luas daripada negara Singapura. Bayangin, luar biasa. Dan sebetulnya kalau dikelola aset wakaf itu, wah, orang Islam di Indonesia kagak ada yang susah, kagak ada yang miskin. Cuma pengelolaannya kita belum ke sana, belum profesional. Makanya salah satu program pemerintah adalah bagaimana menjadikan para nazir yang profesional supaya wakaf turun terus. Gitu, ya.
Dalam mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan ya. Nah, nanti kalau memang ada kesepakatan berkaitan dengan pergantian nazir, ya silakan coba diformulasikan seenak mungkin, sebagus mungkin, sehingga tidak menyisakan hal-hal yang ya itulah. Walaupun ya kalau besar kecil sih pasti ada, tapi kita minimalkan sekecil-kecilnya gitu, sehingga betul-betul jadi maslahat ya buat semua ya. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya lebih senang sebenarnya ngobrol tanya jawab aja. Kalau kemudian kita ya setelah saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sekalian kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bapak Ilamuddin. Mudah-mudahan kita semua dapat mengerti ya. Untuk acara selanjutnya, Pamit ya, semoga. oh iya, makasih Dik, masih banyak ya. Sesi tanya jawab. Jadi di sini kesempatan hanya 3 orang ya. Iya. Sama bapak, tinggal dulu ya, maafin bapak ya. Ada tugas ini, saya maafin ya, Pak. Dulu besok ini ketemu. Ya, maafin ya. Ya, semua ya. Iya. Dan Bibit, Tadi, dia semua ya ada saat ini itu sesi tanya jawab. Karena waktu sudah malam, hanya Assalamualaikum. pada 3 orang saja. Silakan tunjuk tangan. Ya, dari kakak rendah. Yang kedua, biar nanti ini habis kakak siapa lanjut. Yang kedua, Jaya mungkin. jadi wakil ini dari Oh warga. ya, berarti bapak nanti nomor 2 ya. Yang nomor 3-nya siapa? PW mungkin. Dia dua-duanya. Dua aja. Ya. Yang pertama dari kakak anda saya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil santai kali Bu ya. Silakan Pak, terima kasih. Di samping. Silakan. Lu mau merendo. Oke, dulu itu enak. Ada Pak Iwan jadi Iya. silakan. Iya. Bu, katanya ya. Iya. Luar biasa. Lembuk. Nah, si Lumbu tuh asli nih. Ya, silakan. Saja Pak ya. Ya, Bu. Santai Jadi aja. saya mau bertanya, ada 2 pertanyaan Pak Iwan. Yang pertama, susunan nazir itu ada, kalau nggak salah saya baca ada 5 orang, itu semuanya keluarga Pak. Orang luar tidak ada. Ini apa itu diperbolehkan? Yang kedua, nazir itu apa diperbolehkan dari ahli waris? Ya itu aja saya Pak, pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja ya. Nazir itu ada 3 Pak. Pertama, nazir organisasi seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsad, Nahdlatul Anwar, itu organisasi. Yang kedua, ada namanya nazir badan hukum seperti yayasan, ya, itu badan hukum. Yang ketiga, ada namanya nazir perseorangan. Seperti tadi tuh di sini, ini perseorangan. Nah, penunjukan nazir ya boleh dari keluarga, boleh orang lain, siapapun boleh. Ya, siapapun boleh. Pak, saya punya tanah nih. Saya pengennya sampai saya mati, sampai hari kiamat tanah itu nggak dijual sama anak saya, hanya bisa dimanfaatkan. Maka akan saya wakafkan kepada anak saya. Namanya wakaf ahli. Mewakafkan kepada keluar, boleh, tidak masalah. Jadi soal kenaziran, mau ahli warisnya jadi nazir, silakan. Mau orang lain, tapi yang lebih bagus sebetulnya sih, kalau yang sudah seperti ini, sebaiknya nazirnya badan hukum. Yayasan, masjid, apa gitu. Kalau pakai masjid ya, atau yayasan apa silakan. Akomodir di situ. Ada keluarga wakil, ada tokoh masyarakatnya, ya misalnya. Misalnya ada tokoh agamanya, misalnya ini contoh aja, ya, di struktur yayasan itu. Ya. Jadi
jadi lebih apa ya, kalau nazir pada hukum pun lebih ikatan itu beda, bobotnya beda ya, bobotnya. Kalau perseorangan agak rentan ya, kayak tadi pertunjukan nazir orang lain kan, keluarga wakif nggak begitu paham, mengerti, sehingga nyambung nih visi misinya, bukan bisa gitu kan ya, tapi silakan saja gimana baiknya ya, terkait masalah penentuan nazir. Pak ya? Iya. Yang kedua dengan Bapak saya kan maaf. Pak Yusmansyah, Ada Pak. mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama ini kan nazir ini kan sudah terbentuk, ada 6 orang, 1 dari yang 5 ini, apakah bisa digantikan sepihak oleh ahli waris katakanlah atau oleh wakil, atau Penazir. yang nazir yang pertama ini karena merasa belum ditunjuk oleh wakil itu tidak sah. Pertanyaan pertama. Nah, yang kedua, saya itu pernah pengurus sertifikat wakaf dari teman, kita serahkan ke satu badan, tapi belum bisa disertifikatkan, wakaf, tapi sudah diterakimatkan. Nah, terus selama 1-2 tahun itu kita lihat itu tidak dimanfaatkan. Tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang amanat dari wakil. Lalu kita tarik kembali karena belum disertifikatkan, dan tarik kembali itu kita wakafkan ke badan lain yang lebih kompeten sehingga itu bisa dimanfaatkan. Hasilnya itu masih bisa sah kan? Itu pertanyaan yang kedua. Jadi begini, inilah yang pertanyaan pertama berkaitan dengan nazir pergantiannya. Inilah yang seringkali memunculkan gesekan, persengketaan. Apalagi memang mindset wakafnya juga nggak utuh kan gitu. Jadi sehingga ketika padahal pergantian nazir itu sama seperti pergantian ketua DKM, sama seperti pergantian kepala sekolah, lalu cuma titipin doang, ya kan? Jadi kita ini udah kadang mindsetnya kalau udah dapat wakaf, jadi kayak setengah kepemilikan gitu kan gitu. Kalau enggak, suruh ngelola doang. Kalau yang ngasih wakaf sudah roman-romannya ada di setelah berada ya, kurang begitu percaya, gitu kan gitu. Karena mungkin banyak hal, contoh tadi wakaf tidak begitu sesuai dengan keinginan wakif ya. Sah-sah saja, kemudian dia mengganti nazirnya. Jadi pergantian nazir itu bisa dilakukan secara sepihak, bisa begitu. Atau juga ya bagusnya memang musyawarah supaya tidak meninggalkan gesekan tadi yang tadinya ke masjid jadi ke masjid. Gara-gara apa? Kita nggak jadi nazir lagi kan gitu. Ini kan juga jadi masalah juga kan gitu. Makanya saya tadi juga baru tahu kalau Pak Ustadz Fahrudin, saya kenal beliau, beliau kemarin beliau kecelakaan ya. Ya. Nah, nazir yang lain yang masih ada, ini mesti dikomunikasikan. Gitu. Mungkin kalau dengan ahli waris komunikasi kalau itu nyambung, mungkin Pak RW, mungkin Pak ST atau tokoh-tokoh yang lainnya kan bisa kan gitu. Artinya cobalah dicari yang lebih enak aja gitu maksud saya kan gitu. Sah-sah aja diganti, nggak ada masalah kan gitu. Nah tadi kalau yang kedua, kalau seandainya saya berwakaf, saya titipkan kepada nazir si A, saya belum administrasikan sampai ke sertifikat wakaf ke BPN ya, katakanlah baru ikrar wakaf aja gitu kan gitu. Cuma berjalan saya lihat nggak dikerjain wakaf itu kan gitu ya, artinya masih terbengkalai lah setahun 2 tahun. Nah kemudian tahun berikutnya maka saya pindahkan, bukan saya tarik wakafnya, bukan, saya pindahkan, saya ganti nazirnya dari A ke B dengan alasan bahwa nazir tidak melaksanakan amanah wakif
itu diatur oleh undang-undang, bisa. Lagi surat permohonan ya ke BWI ya melalui rekomendasi KUA itu boleh. Nah, itu diperkenankan. Maka oleh karena itu ya nanti juga boleh lah, saya juga nanti akan sharing-sharing juga dengan yang lain terkait masalah ini ya. Tapi insya Allah sebenarnya nggak ada masalah sih sebenarnya. Karena Nazir udah meninggal, diganti aja. Gitu. Masa nggak diganti? Harus diganti. Kalau nggak diganti justru akhirnya karena wakaf menjadi tidak optimal ya dalam hal pengelolaannya. Saya sangat setuju kalau wakaf lebih profesional bukan gitu. Ini mesti Pak. Kawasan elit. Gitu. Kalau perlu, saya ada beberapa masjid yang saya sudah edukasi, kemudian masjid sebelahnya tanahnya luas, saya bilang buka gedung serbaguna, buat orang pada reseptif. Bikin, wah saya luar biasa. Banyak yang begitu, ya. Tapi ada juga persepsi orang yang maaf belum teredukasi wakaf dibisnisin. Nah, itu kampung begitu. Nah, di kampung begitu. Tanah wakaf dibisnisin. Nah, kata nggak paham. Ya, tapi perlu kasih edukasi lah. Ya ini memang realitanya begitu dan jadi begitu Pak. Ya. Yang lagi mungkin yang kurang. Saya beda nih ya. Mungkin ini tapi masalah ini kebetulan Bapak dulu bikin misalkan di rumah tuh ada sih Bapak udah ngakatin beberapa di tanah lokasi yang dekat rumah itu dua yang sekolah. Terus kata Bapak gini, ini mah dua diwakafin, enggak ini mah apakah tidak pakai gitu. Kita mau buat ini aja, istilahnya kalau yang ini yang cuma tuh dipakai tapi Bapak nggak wakafin. Kalau gitu, bentuknya apa? Musola, pakai aktif sekarang tidak, ya insya Allah lah istilahnya musola itu pakai, cuman hukumnya ya maksudnya kalau saya gitu. Fungsi apa? Statusnya ya, statusnya gimana? Dalam kajian wakaf, kembang sekarang begini, ada musola keluarga gitu ya. Tapi kalau musola itu dipakai oleh orang banyak, secara otomatis itu akan Oh gitu. Kenapa? Karena sudah melibatkan pemanfaatannya kepada orang banyak. Iya dulu kan kita udah mau bikin surat ya. Terus pengurus itu karena Bapak dulu ngomong begitu ya. Jadi mereka nggak ada pada mau ini. Bapak masih ada? Nggak ada. Meninggal, pas Bapak meninggal kita ya udahlah kita wakafin aja gitu kan. Malah itu lebih bagus. Tapi itu pengurusnya kita aja ini ngumpul sama jadi kepada Bapak ya. Nggak apa-apa, pengurus keluarga semua, ya kan masalah. Nggak masalah. Jangan deh kalau bisa mana. Jangan keluarga gitu. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Gitu. Nah nanti Bapak Ibu, kalau memang ini mau diteruskan untuk pergantian Nazir, silakan item-item yang tadi sudah saya sebutkan dipenuhi. Kemudian bawa ke KUA. Kalau kita dari Badan Wakaf Indonesia itu tergantung, kalau KUA merekomendasikan ya daripada permohonan itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak men-SK-kan pergantian Nazir ya. Selama KUA memang merekomendasikan, makanya lihat nanti dokumennya, syarat-syaratnya oleh KUA. Kalau oke, kita lanjut. Dan insya Allah saya akan siap bantu ya untuk proses Kan kalau misalnya kemarin kan awalnya kan kita mau musyawarah ya dengan dari pihak sana, udah nunggu 40 hari dulu biar tenang. Tiba-tiba Nadia ini keluarga dari sana ini ngurus-ngurus ke KUA ya, ke kelurahan gitu. usaha betul. Ya masalah wakaf ini itu gimana itu? Nazir mencoba mengurus. Ya keluarga Nazir. Keluarga Nazir ngurus. Ya mungkin dia minta mau bikin ikrar wakaf pengganti atau bagaimana itu gimana? Oh enggak,
Kalau akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf itu tidak bisa keluar 2 kali, Ya. sekali. Yang bisa keluar berkali-kali itu adalah pengesahan nazir. Kalau Bapak Ibu mengurus pergantian nazir kemudian turun SK dari BWI, maka itu dibawa lagi SK-nya ke KUA sebagai dasar disahkan nazir yang baru. Berarti tetap ke BWI ya? Iya, yang punya kewenangan kan BWI. Badan Wakaf. Maaf Ustaz, sebenarnya ini seandainya kan kita ngurus nih masalah apa surat nazir kan, tapi dari pihak nazir pertama nih mesti keras, nggak mau ngasih. Ini bagaimana nih? Apanya yang mau dikasih? Surat-surat ini pergantian itu. Oh, Nggak udah. perlu. Nanti bisa diajak musyawarah. Surat-surat yang berkaitan dengan wakaf, ya, maka ketika nazirnya meninggal, maka diserahkan kembali kepada wakif. Nah kalau dia mau ngasih nih, Nah itu Nah, sekarang saya tanya, apa yang dipegang oleh nazir sekarang? yang mungkin akta ikrar wakaf. Nazar. Akta penggantian ada itu. Ada Pak, saya udah pegang, udah pegang. semua udah pegang. Enggak surat nazir apa nazir yang lama itu kan Intinya udah ada. Aslinya apa ini? nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. Bapak. Kopi juga nggak masalah. Yang penting tadi Nah, nanti koridor-koridor ini. ketika akan disertifikatkan wakaf atas tanah wakaf ini ke BPN, maka nanti minta surat legalisir ke KUA. Di situ saya punya pengesahan nazir turunan Pak, turunan ya. Nah, situ saya udah punya. Turunan maksudnya gimana nih? Itu ada- Susunan lengkap. Iya, susunan lengkap saya punya. Nazir yang lama ya. Ya, cuman fotokopi. Iya. Memang itu dikirim dari sana. Kalau saran saya sih kalau bisa bikin deh badan hukum, dengan nazirnya ke badan hukum. Kalau ke badan hukum itu yang diperlukan apa Pak? Ya, akte wakaf ya. Badan hukum mah gampang. Bapak siapinnya fotokopi, apa nama yayasannya, alamatnya apa, kemudian siapa aja nama orangnya, susunannya, fotokopi KTP-nya udah. Iya. Saya kebetulan ada relasi kalau itu soal wakaf, artinya nggak terlalu repot lah. Saya pun ada kawan di sini simpang lagi berangkat, dia kan lawyer juga, notaris ya. Bukan bukan. Kan beliau sekretaris di Nurul Mustafa, majelis Nurul Mustafa. Kalau nazir yang lama merasa mereka lebih berhak, mereka ingin mengganti dengan nazir yang baru, dasarnya Siapa tuh nazir yang nazir yang lama? lama ini sekarang. Ada 5 orang, kemudian ingin mengganti nazir yang baru, katakanlah ketuanya mau ditunjuk tidak nazir yang baru dengan kepengurusan yang baru. yang punya wewenang untuk menunjuk bukan nazir. Betul. Ahli waris wakif. Kalau mereka merasa berdasarkan katakanlah sertifikat wakaf yang mereka pegang, Dia nggak punya sertifikat wakaf. bukan sertifikat apa yang mereka miliki lah. Oh, akta pengganti. Nah, ada pengganti. Nah, apakah itu bisa terjadi atau tidak? Enggak. Karena kalau sudah penunjukan terhadap nazir yang baru, itu yang lebih banyak punya otoritasnya adalah wakif atau ahli waris. Kan nazir mah orang yang di Pengganti ya. Dari Kita musyawarah dengan nazir yang apa? suara kan enak. Nah,